Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di acara GW Jawa pada malam ini. Kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah topik yang saya beri judul menguak tabir alam gaib. Ada suatu pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Alam gaib itu ada atau tidak sih? Apakah alam gaib itu hanya sekedar bagian dari kehidupan orang-orang masa lalu, orang-orang kuno yang hidup dengan segala mitos dan takhayul yang sebenarnya mungkin tidak cocok lagi bagi kehidupan orang-orang yang sudah berada di dalam zaman yang begitu maju, di dalam zaman di mana teknologi begitu canggih seperti sekarang ini, masa sih orang masih harus percaya pada hal-hal yang semacam ini? Jadi ada orang-orang yang mengatakan alam gaib itu adalah bagian dari dunia masa lalu yang tidak relevan lagi bagi kita yang hidup di alam modern dengan segala kecanggihan teknologinya. Namun saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa jelas yang namanya alam gaib itu jelas ada. Alam gaib itu benar-benar ada. Itu bukan mitos. Itu bukan bagian dari kehidupan masa lalu, dari pandangan hidup masa lalu, yang sekarang tidak relevan lagi di zaman kita. Di dalam iman Kristen, pengakuan tersebut dituangkan secara jelas di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dituliskan kalimat semacam ini. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi orang-orang percaya di sepanjang zaman yang meyakini pengakuan iman Nisea ini percaya bahwa yang namanya alam gaib itu ada. Karena di sini dikatakan bahwa Allah, Bapa yang Maha Kuasa, itu menciptakan bukan saja hal-hal yang kelihatan, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Yang nanti akan kita banyak bicarakan di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam situasi kontekstual Indonesia, mempercayai alam gaib itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Bukan sesuatu yang ganjil. Lain masalahnya kalau kita tinggal di Jerman, ya, di mana orang-orang sangat rasionalistik, gitu. Untuk membicarakan hal-hal yang semacam ini agak susah. Tetapi di Indonesia, kebudayaan yang ada dari Sabang sampai Merauke adalah kebudayaan-kebudayaan yang sangat terbuka dengan keberadaan alam gaib. Di Indonesia Timur kita kenal konsep semacam suwangi, itu seperti manusia siluman lah. Jadi, dan ada banyak-banyak hal yang lain lagi yang bisa kita jumpai di hampir di seluruh bagian dari tanah air kita. Dan inilah situasi kontekstual yang ada di Indonesia. Indonesia adalah budaya yang sangat terbuka dengan alam gaib. Belum lagi dengan media elektronik, televisi, yang kerap memblow up dunia roh dan alam gaib. Seperti muncul di dalam program-program dunia lain, masih dunia lain. Nah, di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, malahan hampir setiap hari ada program-program seperti ini. Program-program seperti Kismis, kisah-kisah misteri, uka-uka, dan lain-lain. Hanya sekarang sudah mulai mereda, tapi ada yang masih bertahan. Jadi, dan yang perlu untuk kita perhatikan adalah bahwa tidak semua yang kita lihat di media elektronik itu tidak sejajar dengan ajaran dan keyakinan iman Kristen.
Dan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu untuk belajar. Bagaimana sih pandangan iman Kristen mengenai alam gaib ini? Supaya kita tidak terbabit. Supaya kita tidak keliru di dalam memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Dan pada malam ini kita akan melihat ajaran Kristiani mengenai alam gaib. Mari kita lihat yang pertama. Nah, seperti yang tadi kita lihat di dalam pengakuan iman Konstantinopel Nisea atau Nisea Konstantinopel, Allah bukan saja menciptakan dunia yang kelihatan. Dunia yang kelihatan itu dunia yang fisik. Dunia yang dapat kita raba, dunia yang dapat kita lihat. Nah, itu dunia yang sifatnya fisik. Allah bukan saja menciptakan dunia yang kelihatan atau fisikal, melainkan juga dunia yang tidak kelihatan. Ini dunia yang bersifat rohani. Nah, dunia dan makhluk yang tidak kelihatan, itu kalau kita baca di dalam keseluruhan Alkitab, kita bisa menyimpulkan bahwa dunia dan makhluk rohani yang tidak kelihatan itu diciptakan terlebih dulu. Jadi bukan manusia yang diciptakan lebih dulu, tetapi makhluk-makhluk rohani inilah yang diciptakan lebih dulu. Di dalam ayat 38 ayat 4 sampai 7, di sana kita melihat semacam deskripsi dari para malaikat yang diciptakan mendahului penciptaan manusia. Kita membaca di dalam ayat 38 ayat 4 dan 7, di sana dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantakkan, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dengan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, saudara-saudara sekalian, kitab Ayub adalah sebuah kitab puitis. Dan di dalam bagian kitab puitis ini kita melihat sesuatu yang terkait dengan apa yang kita sebut di dalam bahasa Inggris creation atau penciptaan. Dan di dalam ayat 38, ayat yang ke-7, dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan dunia, universe ini, ternyata sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Dari mana kita tahu? Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, di sana dikatakan anak Allah. Anak Allah di sini banyak difahami oleh penafsir-penafsir kitab suci sebagai para malaikat. Para malaikat yang menjadi saksi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk rohani, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang kita sebut dengan nama malaikat. Jadi kalau kita perhatikan, urutan penciptaan itu pertama-tama adalah Allah menciptakan roh murni. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang boleh dikata hanya melulu fisik atau jasmani. Dan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk yang merupakan kombinasi di antara roh dan fisik. Itulah yang disebut dengan nama manusia. Manusia adalah ciptaan terakhir. Ciptaan terakhir. Jadi kalau saudara lihat, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah menciptakan makhluk rohani terlebih dulu. Roh murni, yang kita sebut angels atau malaikat. Dan sesudah itu kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1, kita melihat bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang sifatnya fisik. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan binatang. Mereka adalah sesuatu yang sifatnya fisikal, jasmani. Baru kemudian pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia yang merupakan perpaduan di antara yang rohani dan yang jasmani. Jadi kalau digambarkan, dunia ciptaan ini itu ada 3 macam. Ada 3 macam makhluk. Ada 3 macam hal.
yang diciptakan oleh Allah. Jadi yang pertama, Allah menciptakan makhluk yang disebut sebagai roh murni. Nah, makhluk yang disebut dengan roh murni ini disebut dengan nama malaikat. Dan kemudian Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang merupakan materi murni atau fisikal. Jadi aspek fisikal. Jadi di dalam dirinya aspek fisikal, hanya ada aspek fisikal saja. Nah, itulah yang kita jumpai di dalam diri binatang, tanaman, dan segala benda-benda yang tidak bernyawa, materi fisikal. Nah, kemudian ada perpaduan di antara keduanya. Nah, perpaduan di antara keduanya itulah yang disebut dengan nama manusia. Manusia adalah bagian dari tatanan ciptaan, makhluk yang punya sifat rohani dan juga punya sifat fisikal. Jadi di dalam diri manusia ada yang namanya materi, namun pada saat yang sama di dalam diri manusia juga ada aspek rohani atau roh. Ini yang menjadikan manusia itu unik. Manusia berbeda dengan malaikat, karena malaikat tidak punya tubuh, malaikat tidak punya fisik. Manusia punya fisik dan juga punya roh. Yang namanya tanaman itu hanya punya fisik, dia tidak punya roh. Nah, inilah tatanan ciptaan yang kita lihat di alam semesta ini. Yang perlu kita lihat adalah malaikat inilah yang disebut dengan makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk rohani, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Nah, ya. Dan kita akan membahas secara lebih khusus mengenai malaikat pada malam ini. Nah, malaikat secara kodrat, malaikat itu adalah roh. Jadi roh murni. Roh murni. Malaikat tidak punya badan. Malaikat itu 100% rohani. Oleh karena dia itu rohani, betul-betul roh murni, dia tidak bisa digambarkan. Dia tidak bisa digambarkan. Walaupun mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan gambaran, oh malaikat itu sayapnya ada 2, bajunya putih. Ya, biasanya dalam cerita-cerita Natal itu kemudian digambarkan seperti itu. Tapi apakah memang seperti itu? Ya tampaknya enggak sih. Ya, karena dia roh murni. Dia tidak punya badan. Dia 100% rohani. Jadi dia tidak bisa digambarkan di dalam bentuk aslinya, di dalam bentuk rohaninya dia tidak bisa digambarkan. Nah, di dalam bentuk penampakan, apparition istilahnya, itu bisa digambarkan. Nah, tapi dalam bentuk sejatinya dia tidak bisa digambarkan karena dia adalah roh murni. Sama seperti Allah. Allah adalah roh dan kita tidak bisa menggambarkan seperti apakah Allah itu. Malaikat itu memiliki akal budi. Mereka bisa berpikir seperti kita juga bisa berpikir. Namun, malaikat itu memiliki kapasitas berpikir yang jauh lebih besar dan jauh lebih canggih. Malaikat itu jauh lebih pintar daripada manusia. Jauh lebih canggih daripada manusia. Manusia bukan tandingan malaikat kalau dilihat dari sudut pandang kecerdasannya. Nah, malaikat itu tidak membutuhkan fisik seperti kita untuk berpikir. Itulah sebabnya kalau otak dan jaringan kita itu terganggu, cara berpikir kita pun terganggu. Beda loh dengan manusia. Manusia itu berpikir, tapi dia berpikir itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya fisik. Manusia berpikir, manusia perlu otak, manusia perlu jaringan saraf, karena dia adalah makhluk rohani, namun pada saat yang sama juga makhluk yang sifatnya fisikal. Jadi kalau ada sesuatu di dalam bagian fisiknya, ya pasti itu akan mengganggu cara dia berpikir. Jadi kalau gangguan terjadi di dalam otak manusia, gangguan terjadi di dalam saraf manusia, maka bisa jadi proses berpikir mereka menjadi lambat. Namun tidak demikian dengan malaikat. Malaikat itu tidak memiliki sesuatu yang sifatnya fisikal. Nah, dan dia tidak akan terpengaruh sama seperti kita. Nah, malaikat itu powerful. Powerful itu maksudnya
punya kuasa. Namun demikian bukan berarti bahwa mereka maha hadir. Bukan berarti bahwa mereka itu bisa hadir di mana-mana, setiap saat. Manusia itu bukan, malaikat itu bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang maha hadir. Hanya Tuhan yang bisa hadir di segala ruang dan segala waktu. Malaikat walaupun memiliki kemampuan yang luar biasa, powerful, namun bukan berarti bahwa dia itu maha kuasa. Bukan berarti dia maha hadir. Nah, malaikat punya pengetahuan yang luar biasa. Namun demikian, yang namanya malaikat itu tidak maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Hanya Allah yang tahu segala sesuatu. Malaikat tahu banyak, tetapi dia tidak maha tahu. Ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus, ada sebuah ayat menggarisbawahi malaikat itu adalah makhluk yang tidak maha tahu. 1 Petrus 1 ayat 12. Di sana dikatakan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan penentaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Perhatikan baik-baik. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berarti kan ada sesuatu yang malaikat-malaikat tidak tahu. Dan mereka ingin tahu. Jadi sekali lagi kita bisa mengatakan bahwa walaupun malaikat itu punya pengetahuan yang luar biasa, namun bukan berarti bahwa mereka itu maha tahu. Ada ayatnya, ada di dalam 1 Petrus tadi, ayat 1-12. Di sana dikatakan ada hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Implied atau implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa ada hal yang malaikat tidak tahu. Oke, kita lanjutkan. Malaikat itu memiliki kehendak seperti kita. Kita sebagai manusia itu memiliki kehendak, memiliki kemauan, memiliki will di dalam bahasa Inggris. Demikian juga dengan malaikat. Malaikat juga memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki kemauan. Sama seperti kita manusia. Karena malaikat adalah pribadi, sama seperti kita adalah pribadi. Ya, ini. Jadi malaikat itu bersifat pribadi, personal, dan immortal. Jadi malaikat itu berkepribadian. Itu artinya apa? Setiap malaikat punya identitas yang membedakan dirinya dari pribadi-pribadi malaikat yang lain. Sama seperti Jojo. Jojo itu adalah seorang pribadi. Dia punya kepribadian. Dan itulah yang membedakan dia dari pribadi-pribadi yang lain. Itulah yang membedakan Jojo dari Pak Gani Wiono. Itulah yang membedakan Jojo dari Miko, dan lain sebagainya. Demikian juga malaikat itu berkepribadian. Setiap malaikat punya identitas yang membedakannya dari pribadi-pribadi malaikat yang lain. Malaikat itu immortal. Immortal artinya tidak bisa mati. Manusia, bagaimana? Apakah manusia itu immortal? Manusia secara badani itu bisa mati. Namun tidak demikian dengan rohnya, kecuali Allah mengendakinya. Nah, jadi sekali lagi, beda dengan manusia. Manusia itu karena dia punya badan, manusia itu bisa mati. Namun tidak demikian dengan malaikat. Malaikat tidak punya badan. Jadi immortal. Terkecuali di dalam kehendaknya Allah mengendaki mereka untuk musnah. Malaikat tidak berkembang biak. Jumlah mereka tetap beda dengan manusia. Manusia itu berkembang biak. Terus bertambah, itulah sebabnya bumi ini kan semakin hari semakin padat karena orang terus berkembang biak. Tahun 1900 jumlah penduduk bumi berapa? Tahun 2000 jumlah penduduk bumi berapa? Tahun 2021 jumlah penduduk bumi berapa?
Pasti ada peningkatan. Kenapa? Karena manusia berkembang biak, tapi tidak demikian dengan malaikat. Malaikat tidak berkembang biak. Jumlahnya berapa, Pak? Banyak sekali. Ya. Jumlahnya banyak sekali. Alkitab menggambarkannya. Jumlah malaikat itu banyak sekali. Bagaimana dengan nama-nama malaikat? Di dalam Alkitab hanya ada 2 nama yang disebutkan. Mereka disebut malaikat-malaikat utama. Satu bernama Gabriel, satu bernama Mikael. Di dalam tradisi Yahudi, ada nama-nama malaikat yang lain. Seperti Rafael, Uriel, Raguel, Sariel, Jeramiel. Nah, itu. Nah, ini kalau sudah perhatikan, inilah yang dianggap sebagai 7 malaikat utama dalam tradisi Yahudi. Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel, Jeramiel. Jadi kalau ada orang menambahkan anaknya Uriel, mungkin dia pernah buka kitab-kitab kuno Yahudi dan mendapati ada nama malaikat di sana. Ya. Jadi kita lihat Lukas 20 itu ayat 36 mengatakan bahwa mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah, di dalam Lukas pasal 20 ini digambarkan tentang orang-orang yang telah dibangkitkan. Orang-orang yang telah dibangkitkan itu tidak dapat mati lagi. Dan dikatakan mereka yang tidak dapat mati lagi itu naturnya itu seperti malaikat-malaikat. Nah, sifatnya seperti malaikat-malaikat. Persis seperti yang saya jelaskan tadi. Malaikat itu adalah pribadi dan pada saat yang sama dia adalah pribadi yang immortal, tidak dapat mati. Nah, sekarang kita akan melihat studi kasus penampakan makhluk rohani. Nah, makhluk rohani itu tidak punya badan, namun dia bisa membentuk badan seketika dan sifatnya sementara. Malaikat itu tidak punya badan. Tetapi dia bisa untuk membentuk badan seketika dan sementara. Jadi kalau saudara pernah mendengar kesaksian-kesaksian orang berjumpa dengan malaikat, yang mereka lihat bukan berarti bahwa malaikat itu punya badan. Malaikat tidak punya badan. Malaikat tidak punya tubuh. Malaikat adalah makhluk rohani yang murni. Namun malaikat itu punya kuasa yang luar biasa sehingga dia bisa membentuk badan seketika dan sementara. Itulah sebabnya yang namanya malaikat itu bisa berganti-ganti wujud. Itulah sebabnya mengapa penggambaran malaikat itu tidak pernah seragam. Tidak pernah seragam. Tidak pernah betul-betul sama di antara satu budaya dengan budaya-budaya yang lain. Kalau malaikat itu dapat dilihat oleh kita, dapat Anda lihat, itu karena dia berkehendak. Berkehendak agar manusia dapat melihat dia. Kalau dia tidak berkehendak, maka yang namanya manusia tidak dapat melihat dia. Atas kehendaknya, atau atas kehendak Allah, manusia bisa melihat malaikat. Tetapi kalau tidak atas kehendak Allah, tidak atas kehendak malaikat itu sendiri, yang namanya manusia tidak dapat melihat malaikat. Oke? Binatang itu hanya punya jiwa, namun tidak punya roh. Jiwa itulah yang membuat manusia ini hidup di dunia ini. Nah, sekarang kita akan melihat malaikat yang jatuh. Nah, malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat itu diciptakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Mulia, glorious, luar biasa, indah, agung, gitu. Malaikat-malaikat itu diciptakan dengan kecanggihan yang luar biasa. Mungkin kondisi semacam inilah, keindahan, kemuliaan, dan kecanggihan inilah yang mendorong adanya kesombongan di dalam diri para malaikat-malaikat tertentu untuk melawan Allah. Ketika diciptakan, malaikat-malaikat itu memuliakan Allah. Namun ketika mereka jatuh ke dalam dosa, 100% kehendak dan akal budi mereka itu melawan Allah. Jadi pada mulanya semuanya harus memuliakan Allah, tapi pada akhirnya
ada beberapa yang memilih untuk melawan dan memberontak kepada Allah. Nah, jadi kita melihat setan itu adalah mantan malaikat. Mantan malaikat yang mulia. Karena mereka melawan Allah, malaikat-malaikat yang jatuh ini kemudian diberi nama setan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, jumlah dari malaikat-malaikat yang berada di pihak yang berlawanan dengan Allah itu ternyata lebih sedikit dari mereka yang berada pada sisi Allah. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 dikatakan hanya sepertiga dari malaikat-malaikat yang memberontak melawan Allah. 2/3 masih bersama-sama dengan Allah. Jadi hitung-hitungan ini memberi kesan kepada kita bahwa jumlah yang melawan Allah itu lebih sedikit ketimbang jumlah yang berada di pihak Allah. Wujud setan. Nah, setan itu tidak berwujud karena mereka adalah roh. Setan sekali lagi adalah malaikat yang jatuh. Mereka menolak Allah dan kerajaannya, bahkan sampai kepada akar-akarnya. Manusia menolak Allah, namun tidak begitu radikal. Beda dengan setan. Dan malaikat-malaikat yang jatuh yang disebut dengan nama roh jahat, yang disebut dengan nama demon. Jadi mereka betul-betul menolak sampai ke akar-akarnya. Begitu radikal sekali. Ini beda dengan manusia. Dan penolakan setan dan roh jahat pada Allah itu bersifat kekal. Sekali menolak, dan itu yang terjadi untuk seterusnya. Itu beda dengan manusia. Manusia bisa melawan Allah, bisa berdosa kepada Allah, tetapi tidak selalu atau tidak semua manusia itu melakukan penolakan secara kekal kepada Allah. Ada manusia-manusia yang kemudian bertobat. Ada manusia-manusia yang dulunya melawan Allah, kemudian berbalik menjadi orang yang mengasihi Allah. Tapi beda dengan setan. Setan begitu melawan Allah, dan itulah posisi dia seterusnya. Tidak ada yang namanya setan yang bertobat. Tidak ada setan yang bertobat. Yang ada adalah manusia yang bertobat. Nah, oleh karena tidak ada setan yang bertobat, jadi wajar apabila tidak ada pengampunan bagi mereka. Bukan karena Allah kurang berbelas kasih, namun oleh karena karakter mereka sendiri yang menolak Allah, yang bersifat radikal dan tetap, yang bersifat radikal dan kekal. Inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat diampuni. Jadi bukan berarti kasih Allah itu kurang kepada mereka, enggak. Dan kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa kok manusia diampuni, malaikat tidak diampuni? Ya jawabnya ya oleh karena perlawanan manusia kepada Allah itu tidak seperti setan. Perlawanan manusia terhadap Allah itu berbeda dengan setan. Perlawanan setan pada Allah itu radikal, bersifat tetap, tidak berubah. Tetapi yang namanya manusia itu masih memungkinkan perubahan. Itulah sebabnya selalu ada kesempatan bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Nah, ini hal yang penting yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Dosa terbesar daripada setan menurut Kejadian 3, ayat 4 dan 5 adalah dia ingin seperti Allah. Disembah dan punya kuasa. Padahal yang namanya setan, betapapun luar biasanya, dia adalah makhluk, bukan khalik. Yang namanya khalik itu artinya pencipta. Nah, disinilah kita melihat logika di balik tempat-tempat yang dikeramatkan. Tempat-tempat di mana orang menaruh sesajen. Logikanya apa? Ya logikanya di sana ada setan. Dan kita melihat karakter dasar setan adalah selalu ingin dimuliakan, selalu ingin disembah.
Jadi wajar apabila kita mendapati hal-hal seperti itu. Di tempat-tempat yang dikeramatkan, di tempat-tempat di mana ada sesajen. Manusia menjadi salah satu pemuas hasrat dari setan dan roh jahat. Hasrat daripada setan dan roh jahat adalah ingin selalu dimuliakan dan disembah. Itulah sebabnya mereka kerasan tinggal di tempat-tempat keramat, kerasan tinggal di tempat-tempat manusia biasa memberi sesajian. Nah, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 44 ini, kita juga melihat salah satu dua karakter dari setan yang bisa kita temukan di sini. Yang pertama, dia adalah pembunuh. Yang kedua adalah dia pendusta. Nah, Yohanes 8 ayat 44 merekam akan hal ini. Setan adalah pembunuh, setan adalah pendusta. Nah, ini hal yang penting sekali untuk kita tangkap, untuk kita pahami pada waktu kita nanti akan melihat bagian yang kerap kali menjadi perbincangan kita sehari-hari. Arwah gentayangan. Arwah gentayangan. Kalau ditanya apakah arwah gentayangan itu ada secara fenomena, ada. Sebagaimana dilaporkan oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang tinggal di Asia, bahkan di Eropa pun, banyak orang melaporkan bertemu dengan yang namanya arwah-arwah gentayangan. Jadi arwah-arwah gentayangan itu secara fenomena ada. Orang-orang mengalaminya. Orang-orang mengalaminya, ada orang yang mengaku di Gedung Putih bertemu dengan arwah dari Presiden Abraham Lincoln. Nah, itu. Di salah satu gedung tua di Jakarta, orang bertemu noni-noni Belanda. Itu. Di kuburan, orang berjumpa arwah dari orang yang dikuburkan. Nah, laporan-laporan itu menceritakan fenomena dari arwah-arwah gentayangan. Orang-orang mengalaminya. Lalu pertanyaannya, apakah yang dilihat, yang dialami oleh orang-orang tersebut adalah benar? Arwah dari orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Mungkin saudara pernah mengalami, pernah berjumpa dengan seseorang yang sudah meninggal, kemudian muncul di hadapan Anda. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar arwah dari orang yang sudah meninggal, yang kembali kepada Anda, yang ingin menjalin komunikasi dengan Anda? Nah, di dalam pemahaman Kristiani, kita harus memahami bahwa ketika seseorang mati, pada detik dia meninggalkan roh, pada detik dia mati, pada detik dia meninggal, itu rohnya kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa kembali ke muka bumi dan berketayangan di bumi. Jadi, ketika seseorang meninggal, ya sudah, rohnya kembali kepada Allah. Mereka akan masuk di dalam sebuah tempat penantian, intermediate state, seperti yang telah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu. Lalu pertanyaannya adalah, kenyataannya ada itu, Pak? Kenyataannya ada laporan orang-orang berjumpa dengan arwah si A, arwah si B, arwah si C. Lalu pertanyaannya adalah, apakah mereka benar roh dari orang-orang yang sudah meninggal? Jawabannya sudah pasti bukan. Karena jelas di dalam Alkitab dikatakan orang yang sudah meninggal, pada saat dia mati, rohnya kembali kepada Allah. Lalu begitu yang dilihat,
yang dialami oleh orang-orang itu apa, Pak? Nah, disinilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 44 ini penting sekali. Iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau kita memainkan logika semacam ini, jadi tampaknya apa yang dialami oleh seseorang ketika dia berjumpa dengan arwah-arwah gentayangan itu bukanlah arwah dari orang yang sudah meninggal itu. Bisa jadi yang dilihat ini adalah buah dari permainan oknum yang kita sebut dengan roh jahat atau setan-setan. Setan-setan yang dalam tanda kutip menyamar seperti orang-orang itu, menyamar di dalam wujud orang-orang itu. Dengan begitu, apakah kita bisa mengatakan bahwa setan ini kurang kerjaannya? Ngapain nyamar-nyamar begitu? Jawabnya yang enggak. Kita harus sadar bahwa setan itu adalah bapa segala penipu. Dia menyamarkan dirinya seperti itu, mungkin dia punya maksud-maksud yang tertentu. Ya, salah satunya adalah supaya orang takut. Nah, kemudian ketika orang itu takut, tempat itu disakralkan. Dan ketika tempat itu disakralkan, nanti akan mulai adanya pemujaan, dan hal-hal semacam itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau saudara pernah mengalami pengalaman-pengalaman semacam ini, pahamilah bahwa secara alkitabiah mereka bukanlah roh dari orang-orang yang sudah meninggal, yang kembali dan menjalin sebuah komunikasi dengan kita. Tampaknya mereka adalah bagian dari strategi si jahat untuk mengelabui manusia, untuk menipu manusia, oleh karena dia adalah bapa segala penipu. Nah, kemudian kita melihat ada satu karakter lagi yang mungkin perlu untuk kita perhatikan. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, disinilah kita bisa melihat, kita bisa menjelaskan kenapa di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya, kadang-kadang kita mendengar ada kasus-kasus orang diserang oleh suatu kekuatan, oleh suatu kuasa, dan dia binasa, entah itu melalui santet, teluh, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menjelaskan, nah ini memang pekerjaan-pekerjaan daripada iblis dari sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus tahu bahwa setiap orang yang percaya diberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi setiap orang percaya harus yakin bahwa dirinya tidak bisa dibunuh, dirinya tidak bisa dibinasakan oleh kekuatan-kekuatan kuasa gelap itu. Dan itulah yang menjadikan diri orang-orang percaya sebagai pemenang. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 menyebut orang-orang percaya lebih daripada sekedar pemenang. Dan inilah yang harus membuat kita bersukacita. Inilah yang harus membuat kita bersyukur. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi perisai kita, Tuhan menjadi pelindung kita. Tidak satupun kuat kuasa kegelapan yang dapat membinasakan kita. Saya akhiri presentasi pada malam ini.